warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast Interaksi Inspektorat bersama Paksi, membangun integritas, menebar info berkualitas. Baik pemirsa podcast Interaksi, saat ini kami sedang bersama Pak Inspektur ya. Kami akan ngobrol santai terkait dengan inspektorat tentunya, apa tugas pokok dan fungsinya dan seterusnya ya, agar informasi yang nanti disampaikan beliau ini bisa tersebar luas sehingga kalangan masyarakat yang mungkin belum paham tentang apa sih inspektorat itu akan mampu memahami, mengetahui sehingga paham terhadap tugas pokok, fungsi dan kegiatan-kegiatan inspektorat. Baik Pak Inspektur, selamat siang Pak Inspektur. Selamat siang Pak Susilo. Siap. Pak Inspektur, mohon maaf dan terima kasih sekali telah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kami untuk podcast episode kali ini. Pak Inspektur, apa sih sesungguhnya tugas pokok dan fungsi dari inspektorat itu? Ya, terima kasih para pemirsa. Kami dari Inspektorat Kabupaten Tulungagung ini merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tentang pembinaan dan pengawasan. Jadi menurut Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 pasal 3, Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di perangkat daerah. Sedangkan fungsinya ini ada beberapa. Yang pertama misalkan perumusan kebijakan tentang pengawasan, kemudian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan dalam bentuk lain. Kami jelaskan bahwa secara garis besar seperti audit, review, evaluasi, atau monitoring atau pemantauan ini merupakan bentuk assurance. Jadi kami diharapkan bisa memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pekerjaan itu sudah sesuai dengan aturan. Ini jaminan. Jadi kita diminta mengawasi yang memberikan jaminan. Kemudian pengawasan dalam bentuk lain adalah seperti sosialisasi, konsultasi, atau mungkin pendampingan yang diminta dari OPD-OPD. Perlu diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Tulungagung ini mempunyai layanan konsultasi bagi OPD-OPD sampai ke desa. Dan diharapkan layanan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu. Ini perlu penugasan dari Bupati atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kemudian menyusun laporan pengawasan, ada pelaksanaan koordinasi dengan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Ini kita bekerjasama dengan beberapa instansi lintas ya, mulai dari pemerintah pusat, ada KPK, ada Irjen, ada di tingkat provinsi ada Polda, ada Kejaksaan, provinsi, di daerah pun juga demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah pengawasan untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi. Kita harapkan memang tujuan reformasi birokrasi ini benar-benar tercapai. Yang selanjutnya adalah peningkatan kapabilitas ABEP
Jadi di inspektorat ini selain dari pegawai-pegawai yang pelaksana atau struktural, ini ada APIP yang terdiri dari auditor dan P2PD. Selanjutnya adalah penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi untuk tujuan tertentu. Kemudian tentunya yang terakhir adalah pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pak Bupati. Memahami tentang inspektorat, apa sih sebenarnya setelah tadi dijelaskan terkait dengan tugas pokok fungsinya, kemudian inspektorat itu melayani apa saja? Jadi tadi kita sudah sampaikan tugas fungsi dari inspektorat. Sedangkan pembagian tugas fungsi itu di dalam ada pembagian per irban. Irban 1, 2, 3, 4, dan 5. Irban 1 sampai 4 ini relatif sama. Nah, kemudian yang 5 beda. 1 sampai 4 ini sifatnya preventif. Jadi kalau melaksanakan pemeriksaan ini lebih banyak pada pencegahan. Jadi mereka melihat monitoring, evaluasi pada pekerjaan yang sedang berlangsung. Kemudian kalaupun menemukan ada permasalahan ataupun hal yang tidak benar, ini mereka memberikan rekomendasi yang harus diselesaikan pada periode tertentu. Sedangkan Irban 5 ini sifatnya lebih ke represif, tapi juga ada pembinaannya. Jadi Irban 5 ini pemeriksaan yang sudah selesai, artinya pekerjaan itu sudah selesai, baik waktu maupun SPJ-nya. Kami banyak sekali mendapatkan pengaduan dari masyarakat, kemudian dari permintaan APH, baik APH di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, yang meminta kami untuk menghitung keuangan kerugian keuangan negara. Tapi ada juga pengaduan kepada APH yang diserahkan kepada kita karena ternyata di sana tidak ditemukan adanya kerugian negara. Jadi sesuai dengan MOU Pak Mendagri, Pak Jaksa Agung, dan Ketua KPK bahwa kalau permasalahan itu mengandung unsur pidana, maka akan ditangani oleh APH. Apabila tidak ada unsur pidananya, ditangani oleh APIP, dalam hal ini adalah inspektorat. Jadi selain itu kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, misalkan ada kerjasama atau tugas dari pusat MCP gitu. MCP sekarang menjadi SP, Monitoring Center Surveillance Prevention itu ya. Jadi itu sifatnya adalah pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yang bisa memberikan keyakinan bahwa pekerjaan itu sesuai dengan aturan. Jadi kalau tanggal sekian harus membuat perda, misalnya PPD, harus juga diselesaikan, jangan sampai mundur-mundur. Kemudian ada lagi tentang pertanyaan bagaimanakah tentang penggunaan barang milik daerah, bagaimana
mutasi, promosi dalam jabatan dan sebagainya. Ini semuanya dipantau oleh KPK, nah, dan kita diminta untuk membantunya. Selain juga misalkan dari APH juga demikian. Ada pencegahan-pencegahan yang diharapkan kita bisa bekerja bersama. Perlu kami sampaikan bahwa tugas kami dalam pencegahan korupsi ini tidak bisa kami laksanakan sendiri. Ya. Sebagus apapun kami menyampaikan program tanpa dukungan semua OPD, semua pegawai, semua masyarakat, maka tidak akan bisa tercapai. Misalkan begini, jangan pungli, jangan menyuap. Tapi kalau itu tidak dipatuhi oleh para penyelenggara negara atau oleh masyarakat, tetap melaksanakan pungli, tetap memberikan pungli, suap dan sebagainya, maka tidak akan berhasil. Sementara kami juga membuat sarana, saluran. Apabila mereka mengetahui ada pungli, mengetahui adanya gratifikasi, bagaimana mereka harus bersikap, kami juga menyediakan salurannya. Misalkan ada yang memaksa memberikan barang kepada penyelenggara negara, tetapi tidak kuasa menolak, mereka bisa melaporkan kepada KPK melalui kami. Dan barang atau uangnya bisa disampaikan kepada KPK, dan kalau barangnya itu misalnya barang yang mudah rusak, misalnya berupa makanan, bisa disampaikan kepada yang membutuhkan, fakir miskin dan sebagainya. Ini ada berita acaranya. Jadi kita bisa luas lah. Gitu. Harapannya semakin sadar baik penyelenggara negara maupun masyarakat bahwa hal itu memang tidak boleh dan harus diakhiri. Baik pungli, korupsi, suap dan sebagainya, demi kemajuan negara kita. Kita ingin tahu lebih dalam. Tadi dalam tupoksi Pak Inspektur sudah menyampaikan bahwa di antara tugas pokok fungsi inspektorat itu adalah pencegahan korupsi, ya Pak ya. Ya, mungkin secara lebih jelas apa sih peran inspektorat atau program-program yang dilaksanakan inspektorat dalam rangka pencegahan korupsi di Tulungagung. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak Susilo. Sebagai gambaran bahwa memang kita lebih pada pencegahan, sehingga kita lebih banyak program-program di bidang pencegahan. Kita beberapa kali mengadakan sosialisasi anti korupsi, baik kepada kepala perangkat daerah, pegawai di perangkat daerah itu, kemudian perangkat desa, kepala desa, bahkan kepada BPD, sehingga mereka semua bisa memahami, oh ini termasuk tindakan koruptif. Dengan tahu itu akhirnya mereka sadar, oh ini tidak boleh, maka tidak dilakukan. Selain itu, beberapa pengawasan yang kami lakukan ini adalah kegiatan pencegahan korupsi, yaitu kegiatan review. Misalkan kita mereview semua program di semua OPD, sehingga kita tahu programnya ini ada markup atau tidak, markdown atau tidak, karena korupsi itu dilakukan sejak dalam masa perencanaan. Kemudian pada saat pelaksanaan kita mengadakan monitoring, monitoring dan evaluasi. Sedangkan pada akhirnya, pada akhir SPJ kita mengadakan audit tentang
keuangan. Yeah. Jadi ada kegiatan yang secara terus-menerus kita lakukan. Ini utamanya pada program-program strategis dengan anggaran terbesar kita lakukan itu. Namanya adalah probity audit, ya. Jadi probity audit itu mulai dari perencanaan, kemudian penentuan pemenang lelang, kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan beberapa kali kita lakukan pemeriksaan, kemudian ada akhir pekerjaan, serah terima, dan SPJ. Ini begitu banyak pekerjaan yang kami lakukan. Ya, kita mohon kerjasama ya semua pihak. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa untuk melakukan untuk semua kegiatan. Jadi masih pada proyek strategis. Kemudian untuk desa-desa kita pun juga berharap peran dari BPD, sehingga kita seringkali mengadakan pembinaan kepada BPD, karena BPD itu adalah lembaga resmi legal di desa yang mempunyai tugas pengawasan terhadap APBDes. Dengan pengawasan yang dekat, ya, artinya BPD itu kan bertempat tinggal di desa, mereka akan tahu apa yang direncanakan, kemudian melihat pelaksanaannya, ya, kemudian melihat hasilnya, mereka akan secara cepat melihat, oh ini sudah sesuai dengan aturan, oh ini belum selesai. Harapan saya itu semuanya bisa kerjasama, mengingat bahwa adanya keterbatasan di kami. Dalam hal ini kami kurang dari jumlah personilnya, tapi kami tetap berusaha menciptakan sistem yang bagus, ya. Jadi salah satunya adalah semua OPD kita harapkan membuat adanya register, ya, mengadakan manajemen terhadap risiko yang ada di perangkat daerah itu. Dengan mereka membuat risiko, membuat daftar risiko terhadap pekerjaan-pekerjaan di perangkat daerah, sekaligus membuat mitigasi dan antisipasi untuk tidak terjadinya risiko itu, maka kegiatan itu akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini tentunya akan mengurangi atau bisa mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Gitu. Itu diantara yang kami lakukan, dan kami di sini siap menerima konsultasi sekaligus pendampingan dari OPD maupun dari desa. Baik, Pak Inspektur, kita sudah sampai di penghujung acara. Ini pertanyaan pamungkas. Dan pertanyaan ini kelihatannya adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Ya. Kalau ada masyarakat ingin melapor sesuatu persoalan yang terjadi di wilayahnya, kira-kira persyaratannya apa saja Pak yang harus dipenuhi? Ya. Terima kasih Pak Susilo. Jadi kalaupun ada masyarakat yang ingin melaporkan kepada inspektorat, ini ada persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Misalkan satu, identitas dari pelapornya harus jelas, sehingga kita tidak menangani surat kaleng, gitu ya. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Permendagri nomor 3 tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah materi pengaduan mengandung dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan misalnya masalah penyalahgunaan wewenang
ada gratifikasi, konflik kepentingan, maladministrasi, atau penyimpangan prosedur dan pelayanan publik. Ya. Kemudian objek pengaduan berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Ya. Jadi kami tidak menangani objek-objek yang di luar kewenangan daerah. Misalkan yang dilaporkan tentang permasalahan sekolah SMA. Ya. SMA itu bukan kewenangan kabupaten, ya itu tidak bisa. Kita menangani SMP bawah ini tentang pendidikan. Misalkan lagi ada sengketa agama, ini bukan karena kewenangan pusat. Ya. Itu gambarannya begitu. Kemudian pengaduan harus disertai dengan bukti awal yang memadai, seperti dokumen pendukung, rekaman, dan keterangan lainnya. Ya. Misalkan ada foto, kejadiannya tanggal berapa, lokasinya di mana, kemudian siapa orangnya, dan sebagainya. Selanjutnya, perkara itu belum pernah ditangani oleh APH ataupun instansi yang lain. Karena kalau sudah ditangani oleh APH, kemudian kita tangani, itu melanggar aturan. Ya, gitu. Mungkin ada lagi, Pak. Kami harapkan begini, Pak. Pengaduan masyarakat ini saya harapkan berjenjang. Jadi tidak semuanya masuk ke sini. Ya. Misalkan ada pengaduan di tingkat desa. Pengaduan di desa itu misalkan pembangunan jalan yang diduga tidak sesuai dengan rencananya. Rencananya itu 100 meter tetapi dibangun 75 meter. Masyarakat tolong menyampaikan kepada BPD. Kalau BPD tidak merespon, ya lapor kepada kepala desa. Kalau tidak merespon, lapor pada camat. Ya. Kemudian kalau tidak merespon, ya pada kami. Kenapa seperti itu? Memang aturannya seperti itu. Ya. Kita tidak mungkin melakukan pekerjaan yang melangkai, ya. Karena kewenangan ini sebenarnya ada di desa. Kemudian kita ambil alih, itu tidak boleh. Itu, Pak. Mudah-mudahan masyarakat makin paham tentang keberadaan inspektorat ini. Mari kita bersama-sama melakukan pencegahan korupsi, dan setiap rupiah yang ada di pemerintah ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Amin. Baik, terima kasih Pak Inspektur atas waktunya dan penjelasan yang sekian panjang. Semoga diskusi atau obrolan santai kita nanti akan membawa pencerahan yang lebih luas kepada masyarakat, ya. Sehingga peran inspektorat, masyarakat paham, kemudian bagaimana melakukan pengaduan, masyarakat paham, bagaimana jenjang yang harus dilalui juga mereka paham. Kami juga terima kasih pada Pak Susilo yang membantu kita mensosialisasikan tentang bagaimana keberadaan inspektorat, kemudian bagaimana masyarakat ada permasalahan pada mengadukan pada kami, termasuk upaya-upaya untuk pencegahan korupsi ini. Terima kasih Pak. Memang Paksi dan Inspektorat harus selalu berkoneksi. Harus selalu kerjasama. Baik. Terima kasih para pemirsa Interaksi. Sampai ketemu pada program interaksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.